warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Ridho Ilahi dengan NPM 201000048. Dan yang kedua ada Nadia Putri dengan NPM 201000103. Dan yang terakhir Nurwadah dengan NPM 201000052. Langsung saja untuk judul materinya yaitu desain dan notasi dialog. Pengertian dialog. Menurut IMK, dialog pertukaran instruksi dan informasi antara user dan sistem komputer. Dalam IMK ada 3 bahasa komputer. 1. Leksikal. Ikon tombol yang ditekan ekivalen dengan bunyi dan ejaan. 2. Sintaktik. Urutan instruksi dan struktur input atau output ekivalen dengan tata bahasa dan dari suatu kalimat. Yang ketiga, semantik. Makna dialog terkait dengan struktur data. Struktur dialog terbagi menjadi 2 macam, yaitu struktur dialog manusia dan struktur dialog komputer. Struktur dialog manusia sifatnya tidak teratur, dipengaruhi emosi situasi, dan tidak konsisten. Struktur dialog komputer, rangkaian dialognya harus menggambarkan struktur tugas. Perlu ditambahkan tutorial. Rangkaian dialog harus urut sesuai struktur tugas. Struktur dialog manusia dengan komputer. 1. Dialog disebutkan dengan urutan tertentu. 2. Dialog telah ditetapkan sebelumnya. 3. Beberapa bagian tertentu dari dialog dilakukan secara kesamaan. 4. Dialog berikutnya pada umumnya tergantung respon dan partisipan. 5. Dialog dengan komputer mungkin saja tidak mengakomodasi semua kejadian yang mungkin. 6. Deskripsi dialog biasanya tidak langsung menuju pada arti kata-katanya atau semantik, tetapi pada level sintaktis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Putri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi pemisahan dialog dengan program. Dalam mendesain sebuah dialog, diperlukan deskripsi yang terpisah dari program secara keseluruhan, di mana ada 4 alasan utama menggunakan deskripsi pemisahan dialog. Yang pertama, mudah dianalisis. Yang kedua, pemisahan elemen interface semantik. Yang ketiga, dirancang sebelum pembuatan program atau desain. Yang keempat, bisa menggunakan prototipe. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan dialog. Yang pertama, rangkaian dialog menggambarkan struktur tugas. Yang kedua, beberapa dialog tambahan digunakan untuk user support seperti help system, tutorial subsystem. Yang ketiga, rangkaian dialog diurutkan sesuai struktur tugas. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Nadia Putri. Model notasi dialog. Notasi diagramatik, bentuk yang paling digunakan karena menggambarkan struktur dialog, sudah menjelaskan atau menggambarkan jika struktur terlalu kompleks. Yang kedua, notasi tekstul. Dalam notasi tekstul ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama, tata bahasa. Yang kedua, aturan produksi dan GCV. Yang ketiga, proses aljabar. Klasifikasi kesalahan. Mistakes. Aksi yang diambil berdasarkan keputusan yang salah. Yang kedua, slips, kesalahan yang tidak sengaja. Yang ketiga, capture error, kesalahan karena kebiasaan. Yang keempat, deskripsi error, kesalahan melakukan aksi pada objek yang salah. 5. Data driver error, kesalahan data karena editing. Yang keenam, associative activation error, kesalahan karena asosiasi pikiran user. Yang ketujuh, loss of activation error,
Kesalahan karena apa yang harus dilakukan. 8. Mode error. Kesalahan karena lupa-lupa ada di dunia mana. 9. Keliru. Aksi salah karena keputusan yang diambil salah. Desain non-anthropomorphic. Anthropomorphic adalah manusia akan mesin. Contohnya, saya akan menunggu Anda memasukkan input. Non-anthropomorphic tidak memanusiakan mesin. Contohnya, masukkan input. Hal yang baru diperhatikan dalam desain anthropomorphic. Yang pertama, atribut tidak menyesatkan. Yang kedua, perbedaan yang jelas antara user dengan komputer. Yang ketiga, walau menarik, desain anthropomorphic kadang menyesatkan. Yang keempat, sebaiknya memilih non-anthropomorphic. Demikianlah hasil diskusi kami. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.